Pemirsa, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 15 minimarket menjadi sasaran perampokan. Tingginya kebutuhan menjelang Lebaran diduga menjadi salah satu penyebab merebaknya kejahatan ini. Perlukah karyawan minimarket mempersenjatai diri demi keamanan mereka saat bekerja dan melindungi konsumen? Kami punya penelusurannya. Inilah aksi komplotan perampok yang terekam kamera sedang menjarah sebuah minimarket di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Perampok ini memaksa seorang karyawan minimarket untuk memasukkan uang dari brankas ke tas bawaan mereka. Bahkan kawanan perampok ini tidak segan-segan menodongkan pistol untuk memaksa karyawan minimarket agar tidak melawan. Tim penelusuran Metro TV mendapatkan kesaksian dari seorang karyawan minimarket yang menjadi korban perampokan. Kira-kira jam 4:30 pagi ada 2 orang masuk. Dia awalnya minta ke toilet, minta numpang ke toilet. Saya tunjukin ke belakang. Nah, si satu orang ini masuk ke dalam. Saya liatin kok dia lurus terus sampai ke mes ujung. Saya samperin. Saya mau tunjukin itu toilet sebelah sini. Ternyata dia narik saya dan nodong saya di situ. Habis itu saya disekap di mes. Biasanya saya nggak tahu tuh ada kejadian lagi di depan gimana, kan harus kalau lagi ada temen yang jaga. Habis itu ya kita nggak tahu lagi, apalagi yang satu lagi tuh nodong temen apa gimana kita nggak tahu. Tahu kita udah di mes. Habis itu udah kejadian ngambil uang, udah selesai. Satu teman saya juga disekap di kantor. Habis itu udah keluar, pintu ditutup, dikunci dari ke depan. Kami lalu menelusuri minimarket lain di Bekasi dan mendapatkan fakta menarik. Kalau dari tahun 2015 sih ya 3 kali, tapi waktu yang keduanya itu di Bogor. Sebuah minimarket di Bekasi bahkan pernah dirampok lebih dari 1 kali. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 15 minimarket menjadi sasaran perampokan. Lebih dari setengahnya berada di Bekasi. Kerugian pun mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Rentannya minimarket yang kerap menjadi sasaran perampokan membuat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mendesak adanya sistem pengamanan yang lebih memadai di setiap minimarket. Satuan pengamanan yang diperkenankan gitu ya, satu satuan pengamanan resmi maksudnya, dan juga bisa dipersenjatai. Nah, dipersenjatai di sini adalah memang dipersenjatai untuk hal yang boleh dilakukan gitu. Kita buat warning image lah gitu ya, bahwa toko minimarket ini sudah aman, sudah safety, tingkat keamanan juga sangat baik gitu. Ya, kalau kami dari asosiasi memang kami sangat menghimbau sekali diadakannya satuan pengamanan internal di masing-masing perusahaan. Tapi kembali mungkin ini terkait kos masing-masing perusahaan gitu. Kembali kan kami dari asosiasi menghimbau kalau memang hal ini bisa dilakukan, kenapa tidak gitu. Kepolisian kini sedang melacak para perampok yang kerap beraksi merampok minimarket jelang Lebaran. Khusus untuk pengungkapan kasus, kita memang sudah mapping, sudah melakukan proses penyelidikan dari modus operandi mereka, terus ada rekaman CCTV. Itu bisa dipastikan diduga kuat adalah kelompok-kelompok yang bermain dulu di mayoritas di katakanlah pencurian dengan kekerasan, dengan motif pepet rampas, kadang-kadang melukai, yang dulu marak dengan tren begal itu, begitu ya. Nah, kita sekarang sedang memburu itu. Alhamdulillah satu kelompok kita dapat ungkap, yaitu minimarket di Depok. Satu kelompok perampok minimarket yang kerap beraksi di kawasan Depok, Jawa Barat berhasil dibekuk kepolisian sektor Timur Depok. Menariknya, rata-rata pelaku masih berusia muda, sekitar 20 tahunan. Berdasarkan pengakuan dari si tersangka ini, khususnya si tersangka yang pertama I, mereka sudah melakukan 5 kali kejahatan yang sama di wilayah Depok. Motifnya mereka ini satu komplotan, satu kelompok yang mungkin dalam bahasa mereka kelompok-kelompok pang yang sering nongkrong-nongkrong di satu tempat. Mereka juga melakukan satu kejahatan seperti ini. Ada pembagian yang sudah
tersistem di antara mereka. Seorang perampok menuturkan cara mereka dalam menjalankan aksi perampokan di setiap minimarket. Kalau saya perannya sebagai yang ngebuka atap sama yang masuk ke dalam Indomaret, dan yang tersangka yang lain seperti tersangka R, dia sebagai menunggu, sama tersangka A dia menunggu, dan yang cewek dia juga menunggu juga. Sampai mau lebaran pasti semua orang pasti butuh uang, banyak kebutuhan. Termasuk Masnya juga? Iya. Dan teman-teman ya? Dan teman-teman. Nah, kenapa yang dipilih Indomaret, Alfamart gitu? Ya karena dia lebih strategis saja tempatnya, lebih berluasa untuk dibongkar, dibobolnya. Sepi Mas? Iya sepi. Cara bongkar itu saya kalau biasanya naik ke atas genteng, terus saya bongkar atapnya, baru saya masuk. Itu kan ada CCTV Mas? CCTV kadang kita putus ya kabelnya. Geliat pertumbuhan minimarket yang semakin menjamur di suatu kawasan menandakan tingginya aktivitas perekonomian di kawasan tersebut. Namun hal itu tentunya harus disertai dengan adanya jaminan keamanan kepada karyawan maupun pelanggan dari pengelola minimarket dan aparat keamanan. Zaki Haikal, Dedy Rianto, Ade Permana, Metro TV.